Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau langsung kesiapan pengamanan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Penggunaan teknologi pun menjadi salah satu strategi untuk memaksimalkan pengamanan acara dan pengawalan tamu negara. Berikut laporan Sisilia Sinabariba dan juru kamera Febri Septiani langsung dari 91 Command Center Labuan Bajo. Pengamanan jelang pelaksanaan KTT yang ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat tinggal menghitung hari. Berbagai kesiapan pun dilakukan oleh pihak dari TNI Polri untuk meningkatkan pengamanan, mengawal para delegasi dan juga para pemimpin negara yang akan hadir ke Labuan Bajo ini. Apa kemudian kesiapan yang sudah dilakukan dan seberapa siap TNI Polri mengamankan dan mengawal para delegasi ini? Saya sudah bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang sudah berkantor di Labuan Bajo sejak beberapa hari, bahkan sepekan ya Bapak-Bapak sebelum pelaksanaan KTT ini untuk memastikan bahwa seluruh personel TNI Polri siap untuk mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN. Saya ingin bertanya beberapa hal Bapak-Bapak, tapi saya ke Pak Sigit dulu, izin Bapak. Tadi sudah melihat langsung bagaimana kesiapan TNI Polri terutama di Command Center ini. Dapat laporan juga bagaimana Bapak melihat dari segi sumber daya manusia atau personelnya dan juga teknologi pendukungnya Bapak. Baik. Terima kasih Mbak. Baru saja saya bersama dengan Bapak Panglima ingin mengecek langsung kesiapan dari personil-personil di kita yang kita bekali memang dengan peralatan komunikasi, baik itu body worm, kemudian HT dan juga HP yang semuanya kita sambungkan dengan command center di sini sehingga pergerakan anggota di lapangan sekaligus juga kegiatan yang ada di lokasi di mana anggota berada tersebut bisa kita monitor. Sekaligus ini juga kita laksanakan pengecekan supaya kita bisa tahu terkait dengan hal-hal yang harus dievaluasi. Mudah-mudahan dengan konsep operasi dan sistem kendali serta monitoring yang bisa kita pantau, ini memudahkan proses pengamanan yang akan berjalan nanti. Pak, pengamanan ini kan masuk dalam operasi Komodo 2023. Sudah kemarin Bapak berikan arahan juga kepada para personil di lapangan Loyola kemarin. Pak, apa kemudian sebenarnya ancaman-ancaman yang perlu diantisipasi pada pelaksanaan KTT ini dan boleh dijelaskan sedikit Pak skema pengawalan nanti para delegasi yang akan hadir? Baik, terima kasih. Secara umum untuk informasi terkait dengan perkiraan ancaman memang ada beberapa permasalahan terkait dengan konflik. Namun demikian harapan kita tidak boleh mengganggu jalannya proses penyelenggaraan KTT sehingga kemudian kita atur di mana mereka boleh menyampaikan kebebasan. Dan yang kedua, delegasi itu sendiri tentunya kami dengan Bapak Panglima sudah mengatur bagaimana proses untuk melakukan pengawalan dari mulai ketibaan di bandara sampai dengan di akomodasi mereka, di hotel mereka, kemudian pergerakan mereka dari akomodasi ke venue utama, semuanya tentunya sudah kita siapkan. Artinya pendekatan pengamanan yang dilakukan adalah pendekatan humanis ya Pak ya, tetap kepada masyarakat. Oke, saya ke Panglima. Pak Yudo, kemarin Bapak sempat menyinggung mengenai kepada para personil TNI pada khususnya untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengamanan KTT ASEAN ini. Apa sebenarnya Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui kalimat kemarin itu? Ya, tentunya dalam pengamanan ini kan ada TNI, ada Polri, ada komponen masyarakat lainnya, kemudian ada Basarnas, ada BIN, ada BSSN, kemudian ada Satpol PP yang dari sini. Nah ini tentunya harus bersinergi dan solid, ya sehingga jangan ada ego sektoral. Karena kalau udah ego sektoral nggak bisa sinergi lagi, pasti semua pengen kepentingannya masing-masing. Nah ini dari sekian komponen ini tentunya untuk bersama-sama menjadi satu untuk melaksanakan, mensukseskan, mengamankan dari program KTT ASEAN ke-42 ini. Kalau dari Polri tadi sudah disampaikan kesiapan dari seluruh personilnya. Kalau dari TNI sendiri Pak, kesiapan personilnya seperti apa untuk mengamankan KTT ASEAN? Ya, kesiapan personel kan dari kemarin sudah kita mulai laksanaan pengecekan kelengkapan, ya, kesiapsiagaan para personilnya.
Kemudian siang juga kita cek lagi dengan melaksanakan tactical floor game untuk mengetahui atau memahami tugas dan fungsinya dari masing-masing semua satgas maupun personil. Silakan Bapak. Ya, tentunya dari semuanya itu tadi sudah kita cek juga, kita geladikan bahkan ya untuk melaksanakan pengawalan dari bandara ke penginapan, kemudian dari penginapan untuk ke value di Merurah dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari lunch, dinner, kemudian juga dari melaksanakan selling pass dan sebagainya tadi sudah kita cek di bandara. Tentunya dari semua yang tergelar dan gladi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, nah ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Harapannya semuanya bisa kita laksanakan dengan lancar. Artinya semua personil sudah siap di lapangan ya Bapak untuk menyukseskan KTT ASEAN, mengulang kembali kesuksesan di KTT G20 kemarin. Terima kasih banyak Pak Sigit dan juga Pak Yudo. Terima kasih kembali. Dan memang KTT ASEAN akan digelar dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 mendatang di sejumlah titik di Labuan Bajo. Ada 3 pilar yang akan dibahas dengan tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth. Pilar pertama ASEAN Matter, pilar kedua Epicentrum of Growth, dan pilar ketiga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dari Labuan Bajo, Sisilia Sidabariba, Febri Septian, Media Group Network.